Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang senjata baru pinjol dalam menagih nasabah. Jadi akan banyak manuver-manuver atau cara-cara para pinjol-pinjol ini untuk menagih Anda. Anda harus tetap waspada, harus tetap aware, terus ikuti channel Raja Galbay sampai Anda akhirnya mengerti bahwa pinjol itu enak digalbay. Gitu ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan penagihan yang dikirimkan oleh anggota grup Facebook Raja Galbay. Penagihannya itu cukup membuat para galbayers ini goyah mentalnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Di sini saya ingin menguatkan mental Anda. Oke, langsung saja kita lihat di sini ya. Ini adalah penagihannya. Mari kita baca. Tindak pemalsuan data masuk pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 UU ITE dengan pidana maksimal 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Hindari hal ini, silahkan perpanjangan. Untuk para yang nyubi-nyubi atau baru 3 bulan, 4 bulan, ini ya deg-degan nerima ini gitu kan, pikiran gitu kan, makan gak enak dan lain-lain. Nah, banyak sekali penagihan-penagihan pinjol yang ibaratnya paragraf atasnya itu mengerikan, lalu paragraf bawahnya itu lucu gitu ya. Seperti ini ya. Anda galbay ya kan, lalu Anda itu dituduh pemalsuan data masuk pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 gitu ya. Nah, ibaratnya Anda itu sudah melakukan hal kriminal. Anda sudah kriminal, Anda sudah bersalah, harusnya Anda itu sudah di penjara misalkan gitu ya. Nah, tapi kata pinjol ini Anda tidak akan dipenjara jika perpanjangan hutang gitu ya. Itu sangat lucu sekali. Oke? Harusnya kalau Anda sudah kriminal seperti ini, ya sudah, ya Anda tamat riwayatnya. Tidak ada yang namanya perpanjangan itu membatalkan aksi kriminal Anda, ya, sehingga Anda itu bebas. Berarti kalau perpanjangan hutang itu bisa menghapus aksi kriminal saya, berarti sama-sama kriminal dong, ya, pinjol ini. Ya, karena pinjol mengetahui ada orang yang berbuat kriminal, tapi dia ini memberikan syarat agar apa yang Anda lakukan itu tidak jadi kriminal, maka Anda wajib bayar. Wah, ya berarti sama-sama kriminal dong. Nah, berarti pinjol tersebut juga kriminal. Ya, Anda perpanjang hutang, lalu semua aksi kriminalitas Anda itu dihapus, gitu ya, dihapus oleh pinjol gitu. Waduh, hebat benar ya pinjol ini ya. Itu kan nonsen, ya, tidak masuk akal. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Misalkan Anda itu memang beneran memalsukan data gitu ya. Pasal 35, pasal 51 itu apa sih isinya gitu kan? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ya, di Google saya sudah googling. Dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik atau asli gitu ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Oke, jadi kalau Anda itu menciptakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang seolah-olah data itu otentik gitu ya. Nah, itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dendanya 12 miliar rupiah. Waduh, gitu kan. Anda hutangnya 1.200.000 tapi penjaranya 1, 2 atau 12 tahun ya. Anda hutangnya cuman misalkan 12 juta ya, dendanya 12 miliar. Nah, sekarang begini, ya, anggap saja misalkan ya, Anda itu memang memalsukan KTP, KK, SIM dan lain-lain ke pinjol tersebut, gitu ya. Lalu pinjol tersebut ACC dan cair 5 juta dengan data palsu Anda. Oke. Sekarang yang salah siapa? Nah, menurut pribadi saya yang salah itu ya perusahaan pinjolnya. Ya, karena tidak bisa memverifikasi KTP asli. Oke. Tidak bisa memverifikasi KK asli, sehingga data palsu dari antah berantah bisa dicairkan, ya. Atau oh enggak, kita pakai sistem yang canggih, itu verifikasinya sudah otomatis, gitu kan. Nah, apalagi verifikasi otomatis, ya, pastinya tidak akan lolos data palsu itu. Oke, kenapa bisa lolos? Nah, jawabannya adalah ada di karyawan pinjol tersebut. Ya, karyawan pinjol tersebutlah yang meloloskan data palsu tersebut. Sudah pasti itu.
Ya, kalau di leasing, di bank, di koperasi, dalam pengajuan kredit itu banyak data palsunya. Ya, pasti banyak data palsunya. Nah, yang salah itu adalah karyawan Anda. Oke, karena kalau data palsu bisa cair, semua masyarakat Indonesia akan bikin KTP palsu sebanyak-banyaknya dan mencairkan puluhan pinjol berulang kali sampai dia itu dapat 5 miliar, ya. Bisa itu. Sudah dapat 5 miliar, palsuin KTP lagi gitu, dapat 5 miliar lagi. Ya, kaya. Ya, orang yang tadinya nggak mampu jadi waduh, ya orang miskin ya jadi kaya raya tinggal beli KTP palsu aja. Ya kan? Yang artinya ini kan bullshit seperti ini. Boro-boro data palsu di ACC, data asli aja belum tentu di ACC oleh pinjol itu. Ya kan? Jadi penagihan seperti ini itu tidak masuk akal, hanya gertakan belaka saja gitu ya. Walaupun memang benar gitu ya, pasal 35, pasal 51 ayat 1 UITE gitu ya, memalsukan dokumen elektronik sehingga seolah-olah original gitu ya. Memang benar gitu ya, tapi jika diterapkan dalam pinjol itu hanya gertakan belaka saja. Kalau semua orang bisa mencairkan dana pakai KTP palsu, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia. Ya, tidak ada kemiskinan di Indonesia karena semuanya dapat uang dari pinjol miliaran. Nah, tapi permasalahannya begini, Bang. Saya ini KTP-nya asli mengajukan ke pinjol. KTP-nya asli, KK-nya asli, NPWP-nya asli, SIM-nya asli gitu ya. Tapi ketika mengetikkan alamat di aplikasi pinjol tersebut, saya mengisikannya itu tidak sesuai gitu ya. Alamat kantor juga tidak sesuai, nomor kantor juga tidak sesuai. Itu gimana, Bang? Nah, kalau seperti itu sama saja ya, yang salah pinjolnya karena tidak memverifikasi dengan benar ya. Sama saja dengan memalsukan KTP. Kalau bisa memalsukan KTP dan cair, ya sudah beli saja dokumen palsu ya, lalu cairkan pinjol sampai 5 miliar. Ya kan, yang salah siapa? Pinjolnya tetap saja. Ya, kenapa pinjol ini tidak menelpon kantor saya untuk mengetahui kebenaran apakah saya bekerja di situ? Kenapa pinjol ini tidak mensurvei saya gitu kan ke rumah, apa benar tinggalnya di situ gitu kan? Udah tahu KTP-nya alamatnya misalkan di desa A, tapi calon nasabah ini mengetikkannya di desa B, lalu cair gitu kan. Yang salah siapa? Yang salah pinjolnya lah tetap. Makanya penagihan-penagihan seperti ini itu tidak ada lanjutannya ya, penagihan-penagihan pemalsuan dokumen dan lain-lain itu tidak ada lanjutannya dari dulu ya, karena ya nonsen, tidak masuk akal. Sebuah lembaga badan pembiayaan yang meng-ACC data palsu lalu memperkarakannya ketika nasabah ini tidak bisa bayar, ya yang nggak masuk akal seperti itu. Semua badan pembiayaan seperti bank, leasing, koperasi itu akan memverifikasi Anda dengan sungguh-sungguh ya, agar tidak ada data yang palsu. Ya, sekali lagi, penagihan seperti ini itu tidak ada lanjutannya. Ya, ancaman penagihan pemalsuan dokumen, pemalsuan data itu tidak ada lanjutannya dari dulu sampai sekarang. Karena itu salah pinjolnya. Nah, semoga di akhir tahun ini kita lebih aware lagi, lebih sadar lagi akan gertakan-gertakan dari DC tersebut, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai hal-hal kriminal atau merugikan diri sendiri hanya karena pinjol itu terjadi pada diri kita. Ya, kita wajib selamatkan diri kita, selamatkan harta benda kita, dan selamatkan ekonomi kita. Ya, selamatkan diri kita dengan cara tidak meladeni penagihan dari DC, ganti nomor kalau bisa, lupakan pinjol Anda. Ya, selamatkan harta Anda dengan cara tidak menjual apapun untuk membayar pinjol, tidak menggadaikan surat tanah, BPKB motor, BPKB mobil hanya untuk bayar pinjol. Ya, selamatkan harta Anda. Yang ketiga, selamatkan ekonomi Anda dengan cara berusaha kerja lebih giat lagi untuk membangun ekonomi keluarga yang selama ini Anda idam-idamkan gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.